Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Austrian GP Part 1. Sorry, podcast ini agak telat karena masalah teknis. Laptop gua tuh harddisknya tiba-tiba fail pas gua mau ngerekam podcast. Dan setelah gua harap-harap paling nggak 2 hari dia bagus, ternyata nggak bagus-bagus. Sampai sekarang masih jalan cek disknya. Bayangin itu udah 24 jam lebih cek disknya dan belum kelar-kelar. Jadi udah ini pakai HP, jadi sorry itu saya kalau di belakangnya agak-agak noisy. Kita hari ini khusus part 1 gak akan bahas soal balapan. Gua cuma mau bahas soal Ningvina, BB Vale, timnya, kemudian bursa rider dan apa aja yang terkait dengan Ningvina. Jadi kita bahas dulu soal Ningvina. Keputusan untuk menggrounded Ningvina ini sebenarnya udah gue duga dari Styrian. Cuman gue pikirnya kemarin waktu di Styrian itu adalah Ningvinanya yang gak mau. Tapi memang gosip berhembus sepoi-sepoi Ningvina itu gak nyangka bahwa Yamaha bakal ngegap dia di lap terakhir. Kesalahannya di lap terakhir karena dia fokus pada kesalahannya Yamaha di start kedua. Jadi gosip berhembus-hembus di belakang karena ceritanya Ningvina kabarnya udah menjelaskan secara detail apa yang terjadi itu kepada Aprilia, tapi nggak kepada Yamaha karena Yamaha kekeh dengan fakta yang mereka miliki. Mereka nggak mau menyalahkan teknisi mereka, sementara Ningvina juga posisinya nggak boleh menyalahkan teknisinya Yamaha. Kenapa? Karena dia sendiri masih jadi ridernya Yamaha. Kalau dia nggak mau kena penalti lebih banyak dan kena tuntutan hukum pencemaran nama baik, lebih baik dia nggak macem-macem. Oke. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoinya begini. Kalau kalian lihat postingan gua soal Ningvina di Styrian GP, itu kan postingan gua itu adalah gabungan dari pernyataannya Ningvina dari berbagai macam media termasuk dari media resminya Yamaha. Kata pertama yang disebutkan oleh Ningvina di media resmi Yamaha adalah kami mengganti kopling. Kata-kata ini yang gak ada di media lain. Jadi Ningvina itu ngomongnya semacam kayak dua versi. Jadi versi resmi Yamaha yang simple dan langsung, sementara versi dengan media lain itu lebih kepada curhat. Oke? Jadi kalau gua gabungin intinya kayak gini. Kata pertama yang di pit itu mengatakan, di board pitnya itu mengatakan bahwa saya harus masuk pit. Jadi ya sudah, saya masuk pit. Jadi kemungkinan kalau saya disuruh masuk pit ada masalah dengan motor saya. Itu bahasanya Ningvina. Tetapi ini dia curhat di media lain ya, bukan di media Yamaha lagi. Di media lain itu dia bilang kayak gini, tetapi ketika saya masuk di pit tidak ada satu orang pun yang menjelaskan apa yang terjadi. Jadi bagaimana saya mau meningkatkan diri kalau tidak ada yang memberitahu saya ini apa yang salah dengan motor saya. Saya tidak layak diperlakukan seperti ini. Titik. Nah, kabarnya memang papanya Ningvina itu emosi karena hal ini, karena waktu itu mereka nggak tahu bahwa Yamaha bakal ngegap dia punya telemetri. Jadi Angel Vinales itu memutuskan kontrak Vinales Team di World SSP 300 dengan Yamaha secara sepihak. Nah ini yang menjadi sumber kemarahan Yamaha juga sih sebenarnya. Lin Jarvis marah karena Lin Jarvis ini adalah bos untuk pabrikan. Jadi semua tim-tim entah yang di WSBK, entah yang di World SS itu Lin Jarvis punya urusan. Jadi Lin Jarvis yang koneksi langsung ke Yamaha Jepang. Jadi Yamaha Jepang ini lebih dekatnya ke Lin Jarvis daripada ke Meregali. Posisinya Meregali sebagai musuh utamanya Ningvina itu adalah kepala tim pabrikan. Jadi posisinya sama dengan Dato Air, tetapi dia lebih tinggi sedikit karena Dato Air kan tim satelit. Nah, bara apinya Ningvina dengan Meregali ini memang sudah mulai sejak Quartararo masuk, karena memang performanya Quartararo ini mirip dengan Ningvina waktu pertama masuk bersama yang BB Vale kemarin. Jadi bedanya lah BB Vale itu orangnya kan woles, jadi ya udahlah emang begitu namanya anak muda. Kan BB Vale orangnya kayak gitu. Nah sementara Ningvina ini orangnya agak yang lah, dia kan sifatnya agak-agak mirip Jorge Lorenzo. Jadi itu yang emang nyelekit banget dan dia nggak suka ada rider lain yang lebih disayang daripada dia. Sorry itu gue harus jujur seperti itu sih faktanya. Jadi pikirannya Meregali, lu kok ngiri banget, maksudnya kenapa nggak lu termotivasi untuk meningkatkan diri lu, atau kalaupun misalnya lu nggak meningkatkan diri lu nggak usah ngedumel. BB Vale kan nggak pernah ngedumel.
Meskipun Neng Vina lebih baik dari dia, Bebe Vale nggak pernah kasar sama teammate-nya. Nah, beda sama Neng Vina. Waktu di Styrian GP kemarin, kalian mungkin sempat lihat di FP apa di Kickpi ya, itu dia sedikit negur Snake Taro, sedikit kasar. Jadi memang inilah yang menjadi semacam buah-buah nggak senang antara kru dan tim itu sama Neng Vina. Jadi istilahnya kalau gue bisa bilang di pedok itu Neng Vina memang cuma sendirian. Dia sendiri udah nggak punya Garcia yang biasanya support dia sebagai crew chief dia karena sudah diganti sama Galbusera. Jadinya emang dia totally sendirian di pedok itu. Nah, dari hasil kumpulan gosip-gosip yang ada di belakang pedok, jadi ceritanya katanya itu seperti ini. Sepanjang akhir pekan Styria itu sebenarnya Neng Vina udah ngeluh soal motornya. Jadi dia ngeluhnya kayak gini ke Galbusera, ini motor kenapa sih nggak klik-klik sama saya, masuk tikungan gak enak, lurus pun gak enak, pokoknya gak enak aja. Tahu kan Neng Vina kalau ngomong soalnya feeling aja, dia nggak pernah nyebut-nyebut angka. Jadi Galbusera kan udah tahu, Galbusera itu kalau lu nggak ngomong data ya dia nggak ngerti, jadi nggak diapa-apain tuh motor. Nah, Neng Vina sendiri memang sebenarnya dia adalah rider profesional, jadi dia bilang kayak gini, udahlah, ya gue yang penting seadanya aja. Kalau memang motornya udah gitu ya udah gue semaksimal gue aja dah bawa tuh motor. Jadi mentalnya Neng Vina itu udah kayak Bebe Vale sebelum jeda musim, yang terserah lu bikin apa tuh motor, yang penting gue bawa aja sebisa gue, semampu gue, semaksimal gue. Nah, pada titik itu sebenarnya dia sudah berhasil sedikit demi sedikit memperbaiki posisinya. Nah, di Kipi kemarin waktu di Styria itu kan memang dia agak ke belakang sedikit. Tetapi untungnya waktu di start pertama Styria itu dia dapat bannya, ban bagus, ban KW1 kalau nggak salah. Dan kalian bisa lihat di 2-3 lap pertama itu dia lumayan bersaing di depan. Dia berhasil memperbaiki posisi, berhasil agresif dan semuanya berjalan dengan baik. Jadi dia senang. Nah, masalah dimulai saat red flag. Jadi kru Yamaha itu mengganti kopling dia bukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dia, ya emang diganti aja. Jadi kan Neng Vina ini kan nggak mau tahu, terserah itu motor diapain. Jadi sama kru diganti itu kopling, ya udah dia sih terserah, kalau emang mau diganti ya diganti. Galbusera ganti-ganti part juga nggak minta persetujuan dia. Dan memang kata Juan Martinez itu kalau ada lampu di dashboard yang warna hijau itu kalau udah nyala, itu artinya memang harus di setup lagi koplingnya, karena mesinnya itu udah mulai kalau gue bilang udah mulai habis masa pakainya. Jadi memang harus di adjust agar koplingnya ini bagus masuknya dan gak nyangkut. Katanya gue dengernya kayak gitu. Jadi ada adjustment lah sama koplingnya. Nah, ini yang gak dibicarakan oleh media luar, cuman dibicarakan di media resmi Yamaha. Rasanya adalah memang grounded dan menyentuh rev limiter dengan narik kopling itu adalah sepenuhnya salahnya Neng Vina. Padahal sebenarnya memang diganti koplingnya dia waktu di start kedua. Nah, menurutnya Neng Vina, ini analisanya yang dia gosip berhembus sepoi-sepoi ngomong ke Aprilia. Jadi menurutnya Neng Vina ini yang salah adalah koplingnya dia. Jadi memang dia merasa 3 lap terakhir, bukan cuma lap terakhir loh, 3 lap terakhir itu sebelum finish, itu dia sudah nggak bisa mengendalikan shackingnya motornya. Memang sejak dari start kedua itu emang dia sudah pikir ini kayaknya gara-gara kopling, karena kan motornya mogok di start kedua. Jadi dia pikir ini mungkin gara-gara kopling nih. Tapi akhirnya dia berhasil memperbaiki, dan makanya dia bilang waktu di pernyataan resminya di Yamaha, dia bilang tetapi saya tetap berusaha untuk mencapai target saya karena itulah tugas saya. Tetapi pada akhirnya saya merasa memang motor ini bermasalah, jadi memutuskan untuk berhenti. Jadi memang menurut beberapa jurnal yang ada di lintasan, memang dia nyentuh rev limiter di lintasan lurus itu ada 3 lap terakhir. Dan menurut beberapa teknisi luar, bukan teknisinya Yamaha ya, itu nggak mungkin disengaja, karena otomatis kalau lu di trek lurus lu harus ngegeber gas full. Dan kalau Neng Vina nekan kopling itu artinya kalau bisa dibilang ya gila kalau dia mau ngejar ketertinggalannya dia. Karena kan ceritanya udah gue bilang kemarin di podcast seri Styria, dia itu soenya double gitu, sialnya banget.
udah dia mesti ganti kopling tanpa persetujuan, udah dia mesti mogok, udah dia mesti start dari pit lane. Itu pit lane itu kalau gue bisa bilang bukan cuman kali 0, kali minus. Mending lu start dari grid belakang daripada lu start dari pit lane. Why? Kalau lu start dari pit lane, lu harus nunggu rider terakhir. Di grid belakang itu kan orang kalau start beda-beda startnya. Ada yang startnya cepat, ada yang startnya malah keteteran kayak Bebe Vale di belakang. Nah itu lu harus nunggu pembalap paling belakang untuk lewat di pit lane exit baru lu bisa keluar. Itu kan jauh lebih lama lagi. Jadi kalau gue bilang bukan cuman kali 0, kali minus kalau itu start di pit lane. Nah dia mencoba mengejar ketertinggalannya itu. Itulah sampai beberapa kali dia nyentuh track limit. Dan akhirnya kena apa lagi? Long lap penalti. Akhirnya dia bikin juga long lap penalti. Jadi 1, 2, 3 udah 3 kali sial. Nah sementara di balapan juga dia dapatnya ban yang apes banget. Jadi memang sudah spinning bannya, motornya shaking juga di trek lurus, dia gas full tapi goyang-goyang. Itu gua nggak tahu apakah dia nggak memperhatikan rev limiternya kena pas dia ngegas atau gimana. Tapi dia tahu memang itu ada masalah kopling. Tapi dia ngegas aja dan dia memang nggak maksud sengaja menyentuh rev limiter, enggak. Yang dia tahu adalah dia ngegas, koplingnya dia nggak masuk. Tetapi memang kalau koplingnya nyangkut ya mau di apa? Itu sih logikanya Neng Vina 3 lap terakhir ya. Yang kesalahannya dia adalah di lap terakhir dia sengaja nyentuh rev limiter. Itu emang sengaja. Kenapa? Katanya dia di Aprilia. Kalau kalian dengar suara hujan di belakang itu berarti emang lagi hujan di sini. Gua nggak tahu di tempat kalian hujan apa enggak. Ini nih lagi hujan soalnya. Baru aja turun. Jadi katanya Neng Vina itu kayak gini. Itu kan dia sudah 27 lap tuh. Start kedua kan 27 lap. Nah, orang sudah finish di line finish, dia malah disuruh masuk pit sama Yamaha. Itu yang dia emosi. Maksudnya kayak gini, gua udah capek-capek sepanjang akhir pekan, gimana caranya supaya gua bagus. Pada akhirnya gua bisa bagus. Start pertama gua perbaiki posisi, ternyata bisa. Udah masalah lagi mogok. Udah mogok gua udah kena long lap penalti. Udah kena long lap penalti, ini motor goyang-goyang geol-geol kesana kemari. Giliran udah mau finish malah disuruh masuk pin lane. Jadi kalau kalian memang lihat resultnya Styrian GP kemarin, itu adalah dia finishnya di pit, bukan finish di garis finish. Itu yang dia emosi. Kenapa baru disuruh masuk pit setelah lap terakhir? Kenapa nggak dari tengah-tengah balapan aja tadi lu suruh gue masuk pit lane? Kenapa sudah lap terakhir baru disuruh masuk pit lane? Itu dia emosi. Karena statusnya adalah dia pengennya bisa sentuh garis finish karena dia sudah berusaha sepanjang balapan untuk bisa finish gitu loh. Nah, di saat dia mau masuk pit lane itu yang keluar videonya di MotoGP, video dashboardnya. Jadi begitu mau masuk pit lane itu dia ngegas motornya dan itu nekan kopling. Jadi kayak gitu. Entah dia sengaja atau enggak, menurut gue sih sebenarnya nggak sengaja, tapi dia nggak akan menyalahkan Yamaha. Menurut gue, jadi ya mau nggak mau dia minta maaf. Karena memang secara bukti, telemetri dan video dashboard dia yang salah. Dia mau bilang gua nggak sengaja, ya nggak ada bukti, bener nggak? Makanya Bebe Vale bilang cuma dia yang tahu sebenarnya apa yang terjadi. Tetapi karena Yamaha udah bilang kami sudah punya bukti dan telemetri, kalau lu mau bilang koplingnya yang nyangkut ya nggak bisa. Bener? Beda dengan Bebe Vale. Bebe Vale kalau dia masalah kopling, memang dari awal dia bilang kopling gua nyangkut, kopling gua masalah. Tapi dia emang udah bilang kayak gitu. Dia nggak nyalahin krunya, tapi dia udah bilang saya ada masalah motor. Nah masalahnya kan Neng Vina karena dia nggak tahu masalahnya apa, dia mau bilang kopling nyangkut, takut lagi ribut sama timnya. Jadi dia nggak bahas itu sama sekali. Juan Martinez sendiri udah bilang itu kayaknya salah kopling. Jadi ada memang dashboard di motor itu yang memberitahu kalau memang kopling harus diganti sesuai dengan usia dan kemampuan mesin. Jadi kalau misalnya udah terlalu lama dipakai, sudah mulai habis masa pakainya, itu memang koplingnya harus di-adjust lagi. Nah kayak gitu sih, itu teknisi luar Yamaha udah ngerti ini sebenarnya ceritanya gimana. Cuman mereka juga nggak mau mencampuri urusan tim dong ya. Itu kan timnya orang, ngapain kita campurin kayak gitu. Itu gosip berhembus-hembus di luar. Nah, Neng Vina sendiri waktu hari Jumat di Austrian GP itu kan dia nongol. Jadi dia janjikan di story-nya di Instagram itu dia janjikan bahwa dia akan menjelaskan secara detail. Tetapi pada hari Sabtu bukannya menjelaskan secara detail, dia malah minta maaf.
Dan gue ngerti pada titik ini ada beberapa ngintilers dan followers yang bilang, ngapain dia ngedumel ngejelekin Yamaha kalau ujung-ujungnya dia minta maaf juga. Nah, lu baru tahu kalau MotoGP adalah politik ya. Jadi, ini gosipnya berhembus sepoi-sepoi adalah dia harus minta maaf untuk menyelamatkan kontrak dia sama Aprilia. Kenapa? Jadi, Aprilia ini nggak mau merekrut rider yang bermasalah. Kalian udah dengarkan podcast gue yang dari kapan gue udah bilang Aprilia ini sedikit ragu-ragu dengan Neng Vina karena takutnya Neng Vina ini bermasalah sama Yamaha adalah karena karakternya. Takutnya mereka mengambil rider yang karakternya jelek. Jadi itulah kenapa waktu masalahnya Neng Vina di grounded itu Aprilia langsung bilang di hold dulu, dia punya negosiasi kontrak. Harus jelas dulu ini kenapa. Nah, permintaan maaf ini itu yang diapresiasi sama Aprilia. Kenapa? Kalau sampai Neng Vina menjelaskan detail apa yang terjadi kepada publik, itu artinya adalah dia menyerang balik Yamaha, dan itu akan menjadi pembelajaran bagi Aprilia bahwa oh ini rider karakternya bakal nyerang balik kalau ada apa-apa dan di depan umum. Oke? Dan janjinya Aprilia kepada Neng Vina adalah mereka tidak akan membuat Neng Vina merasa seperti di Yamaha lagi. Itulah kenapa Alex Espargaro tuh welcome banget sama dia. Karena waktu di Yamaha memang dia ribut sama Snake Taro, gosipnya sih dia ribut sama Snake Taro. Jadi Neng Vina yang nggak sukanya itu adalah karena di tim itu dia selalu dibandingkan sama Snake Taro. Kalau ada part, kan udah gue bilang kemarin, mereka itu memang sama tim pabrikan tapi paketnya beda. Kenapa? Karena memang Neng Vina nggak mau paket yang dipakai sama Snake Taro. Alasannya Neng Vina adalah dia beda riding style sama Snake Taro dan setupnya beda. Nah, sementara teknisi dan kru dan Meregali sendiri itu bilangnya kayak gini, kalau dengan setup dan paketnya Snake Taro dia bisa berhasil, kenapa lu nggak coba aja? Nah itu semacam mungkin harga diri atau apalah. Kan udah gue bilang Neng Vina ini sifatnya agak-agak kayak Jorge Lorenzo. Jadi emang dia gak mau berubah. Beda sama Bebe Vale yang oh mungkin emang bener ada yang salah, jadi dia mau rubah lah riding stylenya, dia mau rubah lah segala macam. Pokoknya dia open lah, apa yang lu punya saran kasih sini. Itu bedanya Bebe Vale sama Neng Vina. Kenapa tiap gue podcast selalu hujan ya, gue heran deh. Kemarin gue podcast hujan juga. Jadi kalau kalian dengar berisik sorry. Nah lanjut lagi, gue jadi gak concern sama hujan. Jadi seperti itu. Aprilia sendiri setelah Neng Vina minta maaf itu akhirnya mengerti bahwa oh ini berarti dia emang sangat tertekan di Yamaha. Jadi janjinya Aprilia adalah kita nggak akan memperlakukan lu seperti di Yamaha. Pokoknya lu di sini kalau lu memang mau beda paket silahkan. Kalau menurut lu itu bisa untuk meningkatkan diri lu oke. Yang penting lu kalau ada ngeganjal atau apa ngomong. Itu sih maunya Aprilia seperti itu. Itulah kenapa waktu hari Senin tuh langsung pengumuman. Sebenarnya gue sih pikir mungkin di Misano baru pengumuman, ternyata mereka langsung pengumuman. Jadi emang seperti itu sih, karena Aprilia itu memang karena kan dia pabrikan Italia dan Meregali sendiri orang Italia, gampang untuk mereka mencari info apa yang terjadi menurut versi Yamaha. Tapi mereka juga karena mereka akan rekrut Vinales, jadi selama negosiasi kontrak kembali berjalan setelah dia minta maaf itu akhirnya Neng Vina jelaskan ini sebenarnya apa yang terjadi dan mereka ngerti, dan itu di-keep di dalam sampai Neng Vina memutuskan untuk publik. Jadi ini mereka nggak akan bahas di publik, Neng Vina juga nggak akan bahas di publik, karena itu udah gue bilang di postingan story-nya Neng Vina, gue bilang apa? Gue mencium bau-bau tuntutan hukum. Kenapa? Jadi pengumumannya Neng Vina di Yamaha itu memang sedikit menurut para rider lain pun itu sebenarnya agak-agak aneh tuduhan itu. Ini pertama kalinya mereka menghadapi sebuah pabrikan yang menuduh ridernya itu sedemikian jahat. Sorry tuh saya, tapi itu kata-kata para rider loh ya. Jadi kayak gini, tuduhannya Yamaha itu di pengumumannya ke publik itu kayak begini. Perilaku yang tidak biasanya yang berpotensi memberi kerusakan secara signifikan kepada mesin motor M1. Sebenarnya perlunya titik di situ aja sih, tapi mereka lanjutin dan berpotensi dan berpotensi membahayakan diri rider itu sendiri dan rider lain selama balapan. Jadi dalam tanda kutip kalau mau kasar itu adalah percobaan pembunuhan berencana, kriminal sebenarnya. Jadi itu tuduhan memang serius banget loh. Jadi menurut para rider sampai bilang gini,
pengumuman itu sepertinya menempatkan rider pada posisi yang sangat buruk sekali. Ya memang. Sampai Alex Espargaro bilang dia nggak bunuh siapa-siapa, kok kesannya kayak dia mau membunuh gitu ya. Dan ini framingnya ini disebabkan oleh media dan Giorno. Jadi ada Giorno ABR, kalau kalian ngintil gue dari zaman IG, kalian pasti tahu siapa yang gue singgung. Jadi memang ada Giorno ABR bangkotan itu yang memang hatred speech banget sama Neng Vina itu, sampai framingnya dia bilang Neng Vina itu evil. Tahu nggak evil itu yang emang super duper jahat, yang emang licik, yang emang pokoknya jelek lah image-nya. Kemudian ada satu TV Spanyol itu yang duluan menyebarkan video dashboard itu dan memang menuliskan caption bahwa Neng Vina sengaja menyentuh rev limiter. Padahal belum tentu dia sengaja. Gue udah berapa kali ya, belum tentu sengaja sebenarnya. Tetapi karena emang buktinya kelihatannya seperti sengaja, karena kan lu nggak tahu dia nekan kopling apa enggak kalau di kamera dashboard, bener nggak? Tapi emang kedengarannya seperti itu, bener? Jadi ya, emang Neng Vina udah nggak bisa lari kemana-mana, dia memang harus minta maaf. Nah, yang gue agak-agak aneh memang kenapa framing ini seolah-olah begitu di blow up dan begitu digoreng sama media. Sampai ada yang bilang bahwa Neng Vina ini sengaja mensabotase karirnya dan mensabotase balapan setirnya itu demi nggak membalap lagi sama Yamaha. Istilahnya seperti itu kan, kalau misalnya bukan salah dia dan itu adalah salah Yamaha, kan Neng Vina bisa minta nggak mau membalap lagi dan dia nggak kena penalti kalau Yamaha menggrounded dia dan nggak dikasih membalap sampai akhir tahun. Karena kan Yamaha yang memutuskan seperti itu, jadi dia bebas kena penalti, nggak kena penalti lagi. Tetapi masalahnya adalah kalau Neng Vina menyerang balik itu akan jadi somasi. Kalau dibiarkan, image-nya Neng Vina yang hancur abis-abisan karena seolah-olah dia dituduh sebagai pembunuh. Nah ini yang sebenarnya menurut gue agak-agak menarik, karena memang Giorno yang satu itu memang benar-benar hatred speech banget menurut gue. Ternyata ada skenario lain berjalan. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi adalah mereka mau naikin Jack Dixon ke MotoGP buat membalap mulai Silverstone. Gue tekankan mulai. Jadi memang skenarionya adalah mau menaikkan Jack Dixon lebih awal ke MotoGP mulai seri Silverstone, kalau bisa sampai akhir musim. Itu ternyata framingnya. Sementara Carl Crutchlow dia akan naik ke motornya Neng Vina. Nah ini amat sangat berarti untuk Inggris. Jadi memang itu Giorno bangkotan ABR itu adalah memang Giorno Inggris sih dia. Dia juga memang yang menyebar kebencian waktu Sepang Clash. Tetapi menurut gue ini jauh lebih jahat sih caranya ke Neng Vina ini. Memang benar-benar pakai kata evil loh dia, gue sampai gila. Jadi memang seperti itu skenarionya. Nah kenapa Jack Dixon? Satu, karena memang GP mendatang adalah Silverstone. Kedua, kalau kalian ngintil gue dari tahun lalu, kalian pasti tahu gue pernah bahas ini waktu Dato R memuji-muji Jack Dixon dan bilang bahwa dia sebenarnya lebih memilih untuk menaik kelaskan Jack Dixon daripada memilih Bebe Vale sebagai rider. Waktu itu Bebe Vale masih sementara nego kontrak sama Yamaha. Bulan-bulan Maret atau bulan April ya dia ngomong seperti itu. Jadi memang gue agak-agak curiga sih sebenarnya ada apa dengan Jack Dixon. Why dia. Ternyata ini gue kumpul gosip lagi di belakang. Dia itu ada backup, katanya sih bangsawan Inggris gitu. Gue nggak tahu gelarnya apa, entah Lord kah, entah Dutch kah, entah apalah. Pokoknya kayak gitulah. Dia ini ada backupnya bangsawan Inggris dan memang Dorna itu menginginkan ada rider Inggris membalap di MotoGP setelah Carl Crutchlow selesai tahun kemarin. Jadi seperti itu. Mereka memang pengen gimana lah caranya supaya ini anak naik pangkat gitu. Padahal kalau mau dilihat versi prestasi sebenarnya Xavi Vierge lebih bagus. Tapi ya you know lah ya. Nah karena kita udah ngomongin Jack Dixon, otomatis kita akan membahas soal bursa rider. Jadi karena riuhnya Neng Vina ini dan begitu besarnya framing bahwa Neng Vina gak bakal membalap sampai akhir musim, itu Iker Lecuona dan Danilo Petrucci itu sampai calling Yamaha untuk cari lobby gimana caranya mereka bisa naik motornya Neng Vina atau naik motornya Morbidelli, terserah lah yang mana, sampai akhir musim. Sampai akhir musim aja mereka rela ngelepasin
kontrak mereka di Tech 3 supaya dapat seat kesempatan, siapa tahu kalau misalnya bagus sampai akhir musim mereka bisa dikontrak untuk tahun depan, kayak gitu sih. Tapi ternyata Yamaha nggak mau karena memang udah skenarionya buat naikin Jack Dixon ke situ, seperti itu. Meregali sendiri itu udah bilang kayak gini, waktu Neng Vina belum minta maaf ya, dia bilangnya kayak gini, kami punya bukti otentik soal apa yang kami bicarakan dalam pengumuman. Kami udah nggak bisa bicara lebih dari itu lagi, karena kami sudah memeriksa data telemetri dan itu memang ada datanya dan videonya pun kalian sudah lihat. Jadi seperti itu katanya Mayo Meregali. Nah, keputusannya ini untuk menggrounded Neng Vina di Austrian GP itu diputuskan oleh Yamaha Eropa. Jadi itu atas rekomendasi dari Mayo Meregali. Jadi dia nggak mau pakai Neng Vina, di grounded lah Yamaha Eropa. Kebetulan udah gue bilang tadi Jarvis emang lagi mangkel gara-gara papanya Neng Vina putus kontrak secara sepihak. Jadi emang ya udah oke. Mereka sisa calling Yamaha Jepang terus bilang kami mau grounded satu balapan aja dulu sama Yamaha Jepang. Oh ya nanti dirapatin gimana karena memang waktu itu Yamaha Jepang lagi work from home. Jadi memang kantornya tutup. Jadi kalau mau bahas soal rider ya itu kan bukan urusan mereka sih, sebenarnya mereka lebih ngurus soal supply motor dan spare part, karena posisinya adalah Yamaha Eropa itu memegang keputusan mengenai tim balap. Jadi rider mau di apa, mau ditukar, mau di ini, mau di itu keputusannya Yamaha Eropa. Yamaha Jepang itu sebenarnya nggak mau mencampuri, tetapi memang mereka punya hak veto. Oke, jadi levelnya Yamaha Jepang itu lebih tinggi daripada levelnya Yamaha Eropa, tetapi keputusan mengenai pembalap dalam waktu singkat dan segala macam itu diputuskan oleh Yamaha Eropa. Kalau itu mau misalnya Neng Vina nggak mau membalap sampai akhir musim, itu sebenarnya rekomendasi dari Yamaha Eropa. Tetapi Yamaha Jepang punya hak veto. Kalau Yamaha Jepang bilang dia harus membalap lagi, ya dia membalap lagi. Why not? Karena memang mereka yang punya hak veto. Nah, kabarnya Yamaha Jepang itu baru akan rapat hari Kamis ini, kalau nggak hari Jumat besok gitu. Nanti setelah itu baru akan diumumkan, mungkin sebelum Silverstone akan diumumkan. Tapi gosip berhembus sepoi-sepoi adalah kemungkinan di Silverstone Neng Vina nggak bakal membalap. Kalaupun dia mau membalap lagi itu akan ada di Misano. Kayak gitu sih ya, dengar-dengarnya. Yamaha Jepang sendiri kabarnya itu mengumpulkan fakta dan data, tapi mereka kabarnya sih nggak nelpon Neng Vina langsung. Mereka melihat seperti apa sih karakternya ini anak dari siapa lagi, mantan teammate-nya dia, Bebe Vale. Nah, Bebe Vale sendiri sudah beberapa kali mengatakan bahwa dia berharap Neng Vina membalap lagi, kalau bisa balapan depan di Silverstone. Karena memang Bebe Vale tahu bahwa finalis ini sebenarnya orangnya baik dan dia cepat dan dia bekerja sepenuh hati, dan memang motornya itu motor cepat. Jadi memang menurut Bebe Vale yang terbaik bagi semua orang adalah membiarkan finalis membalap lagi. Nah, rekomendasi inilah yang mungkin akan dipertimbangkan oleh Yamaha Jepang, karena menurut Bebe Vale itu adalah yang terbaik untuk semua pihak. Neng Vina membalap, Mayo Meregali mau nggak mau ya harus nurut karena Yamaha Jepang sudah memberi rekomendasi, dan Bebe Vale senang karena dia terus terang kalau katanya sih dia agak kecewa kalau memang Neng Vina bakal di grounded. Karena menurut Bebe Vale ya wajar sih dia frustasi kalau kita lihat race Tirian kemarin, memang itu adalah posisi di mana memang dia amat sangat frustasi dan para rider memaklumi itu. Kecuali rider-rider UK ya. Kalau lu lihat rider-rider UK itu kebanyakan memojokkan dia. Kayak Scott Redding itu memojokin dia banget. Kalau Jack Miller sih dia cuman bilang kayak gini, ya memang dia salah, tetapi memang tugasnya rider adalah memacu motor sampai limit. Kalau sudah di situ limitnya ya sudah di situ. Tapi memang ya jangan sampai emosi, karena kalau emosi ya Anda bukan rider yang baik. Memang Jack Miller kan memang agak clash sama Neng Vina gara-gara kasusnya Jordan Rakor ngintil kemarin tuh. Neng Vina yang emosi, terus Jack Miller malah ngasih izin dikintil sama Jordan Rakor. Jadi mereka memang mulai agak bertikai di situ. Tetapi memang Neng Vina bilang, saya ketemu dengan orang-orang rider yang memberikan saya dukungan untuk just don't give up. Memang kamu salah tapi just don't give up gitu loh. Jadi itulah kenapa Neng Vina bilang hal yang terbaik yang saya lakukan adalah saya minta maaf. Saya yang salah,
Tapi saya tidak bermaksud untuk mencelakakan orang lain, nggak ada sama sekali. Tapi memang saya sedang sangat frustasi saat itu, dan setelah beberapa balapan segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik dan itu meledak kemarin. Karena memang di Restiria itu segala sesuatunya apes banget. Jadi memang udah numpuk di situ dia punya frustasi. Jadi kata Bebe Vale ya wajar lah, dia memang semacam seperti jerami yang mematahkan punggung onta. Jerami sih emang ringan kalau cuma sebiji, tapi kalau udah numpuk ya jadinya berat juga. Seperti itu katanya Bebe Vale. Nah, kita lihat apa keputusannya Yamaha Jepang soal Neng Vina ini. Paling lambat mungkin hari Sabtu atau hari Minggu pengumumannya, karena mereka rapatnya kalau bukan hari Kamis hari Jumat. Nah, bicara lagi soal bursa rider, gosip berhembus sepoi-sepoi adalah Darin Binder yang di Moto3 itu bakal naik kelas ke MotoGP. Dan saking seriusnya gosip ini, gue dengar bahwa dia akan ngetes pakai Yamaha R1 di Brno untuk mulai beradaptasi dengan motor MotoGP. Kenapa? Beberapa orang sebenarnya mulai curiga ini kenapa? Kan ini kasusnya kayak Jack Miller kemarin yang lompat kelas dari Moto3 ke MotoGP. Sempat kan banyak yang meragukan emang dia bisa. Nah, Bebe Vale bilang sebenarnya sih nggak masalah karena posturnya dari Binder memang tinggi besar dan dia cocok. Dia ini modelnya kayak Snake Taro gitu. Jadi memang tinggi besar dan untuk MotoGP dia cocok sih. Seperti itu. Jadi Bebe Vale sebenarnya nggak masalah. Dia mungkin memang punya potensi. Nah, kenapa seperti ini? Kalau kalian baca postingan gua, kalian pasti tahu secara resmi Petronas mengakhiri kerjasamanya dengan Sepang Racing itu mulai tahun depan, 2022. Jadi tahun depan namanya Petronas itu udah nggak ada di dunia MotoGP. Murni cuma Sepang Racing Team. Kalaupun misalnya nanti ada sponsor baru ya berarti namanya sponsor baru. Nah, karena ini berarti dana ditarik semua, mereka udah nggak ada dana untuk tahun depan. Jadilah Sepang Racing Team akan menutup lapak mereka di Moto3 dan Moto2. Nah, ini artinya para kader-kader rider mereka ini nggak tahu mau dikemanakan. Akhirnya oleh Sepang Racing Team dipilihlah rider mana yang punya potensi baik untuk naik ke MotoGP, karena mereka cuma akan mempertahankan tim MotoGP. Karena Jack Dixon udah dipatok, kabarnya itu udah didukung sama Dorna soalnya. Karena Jack Dixon udah dipatok dengan dukungan Dorna, sisa satu nih Sid, mau siapa mau ditaruh? Memilih Darin Binder. Karena menurut mereka anak ini potensinya lumayan bagus di MotoGP, mungkin akan butuh waktu seperti Jack Miller, tapi potensinya bagus. Sementara McPhee kan memang nggak terlalu bagus. Xavier Vierge sih sebenarnya gue bingung kenapa dia nggak dipungut, kenapa nggak jadi Jack Dixon Xavier Vierge. Lebih kepada mereka ingin menyelamatkan talent mereka di Moto3. Nah, talent mereka di Moto3 ya siapa lagi kalau bukan dari karena yang tim yang akan mereka miliki tahun depan itu cuma MotoGP. Jadi mereka istilahnya dalam tanda kutip menyelamatkan kadar-kadar mereka yang berpotensi. Nah, kenapa bukan Xavier Vierge? Gue nggak tahu. Apakah mungkin Xavier Vierge punya kesepakatan lain yang sudah siap dengan tim yang lebih baik? Gue nggak tahu. Tapi ya seperti itulah kondisinya. Karena kan si Raul Fernandez naik pangkat, kemudian Remy Gardner juga naik pangkat, itu kan seatnya kosong tuh. Satu emang bakal diisi sama Pedro Acosta, tapi kan satu kosong. Nah, kurang tahu apakah Xavier Vierge akan ke sana atau kemana. Tapi intinya adalah mereka akan menyelamatkan Jack Dixon. Dan kalau Neng Vina itu adalah korban politik, kalau Bebe Vale aja udah bisa jadi mainan politik, ya apalagi cuma Neng Vina. Demi menaikkan pembalap-pembalap yang mereka mau, ya why not. Jadi ya seperti itulah kondisinya. Kalau kalian lihat kasusnya Neng Vina ini memang media amat sangat bermain di situ. Ini kasus mengingatkan gue sama Sepang Clash, di mana memang media itu amat sangat memblow up dengan amat sangat buruk, sampai yang mestinya telemetri dibeberkan nggak jadi dibeberkan. Nah, kalau ini Neng Vina memang nggak akan membeberkan soal kesalahan kopling selama 3 lap terakhir, karena memang Yamaha nggak mau membahas itu, dan dia juga nggak bisa membahas karena statusnya adalah dia masih dalam kontrak dengan Yamaha. Sekali dia menyerang Yamaha itu bakal disomasi, jadi dia nggak bakal menyerang Yamaha. Itulah kenapa dia nggak bisa menepati janjinya kemarin. Gua rasa mungkin seiring dengan berjalannya waktu baru dia akan ungkap, mungkin setelah dia di Aprilia, setelah kontraknya selesai, baru dia mau ungkapkan, atau nanti setelah pensiun, who knows.
Tapi intinya adalah dia harus mengamankan diri dulu dari kontrak dengan Yamaha, baru bisa dia mengungkapkan detailnya. Karena kalau dia ungkapkan sekarang itu bakal disomasi sama Yamaha. Lu kira Yamaha itu perusahaan ecek-ecek? Nggak bakal. Jadi itulah kenapa memang Neng Vina nggak bisa menjelaskan secara detail dan lebih memilih minta maaf. Karena memang Aprilia itu menunggu dia minta maaf baru mau melanjutkan negosiasi kontraknya kemarin. Karena kalau dia nggak minta maaf, takutnya masalah itu kebawa-bawa ke Aprilia dan itu menjadi momok untuk Aprilia. Itu Aprilia nggak mau. Jadi kalau dia udah minta maaf, akhirnya duduk lagi bareng sama Aprilia dan dia jelasin aslinya detailnya itu seperti apa versinya Neng Vina, karena memang cuma dia yang di atas motor. Dan Aprilia tentu saja karena sudah menandatangani kontrak, dia harus mempercayai radarnya. Ingat ya, kontrak itu adalah dasar kepercayaan. Kalau lu nggak percaya pabrikan lu dan pabrikan lu udah nggak percaya ridernya, ya jadinya kayak Yamaha itu gontok-gontokan dan di depan umum. Kalau gua rasa ya kasusnya Gigi Dalinya sama Andrea Dovizioso itu lebih adem dan lebih apik untuk dibungkus dibanding dengan sama Neng Vina. Kalau Gigi sama Dovi itu memang teriak-teriakan, bertengkar, ribut dan segala macam, tetapi itu di-keep di dalam tim, nggak ada yang bocorin keluar. Yang bocorin keluar itu adalah Dovi setelah udah mau habis musim, baru kelihatan bahwa oh iya mereka ribut. Dan Dovi waktu itu juga seribut-ributnya dia sama Gigi Dalinya, krunya masih dukung dia. Nah bedanya sama Neng Vina adalah dia ribut sama Meregali, krunya nggak ada yang dukung dia. Jadi dia itu istilahnya cuma sendirian emang di pedok, nggak ada yang mau temenin. Kasian banget ya sih. Jadi seperti itu sih kondisi orang di tim itu, nggak ada yang mau dia. Dan timnya Neng Vina itu saking pro banget sama Snake Taro, kemarin di Austria itu dia dibantu. Jadi timnya Snake Taro itu dibantu sama timnya Neng Vina. Istilahnya ada dua tim yang buat ngurus motornya Snake Taro. Seperti itu. Dan Snake Taro bilang, justru pas finalis nggak ada, kami atmosfer di pedok itu luar biasa menyenangkan. Itulah udah gue bilang, Neng Vina ini udah nggak ada yang suka di pedok. Jadi begitu dia pergi itu yang lain seneng-seneng semua. Itu saking toksik banget sih, gue nggak tahu ini yang toksik siapa sih sebenarnya. Jadi seperti itu sih kondisinya, emang Neng Vina itu lagi dikucilkan banget di pedok. Oke, makanya ada beberapa yang bilang kemungkinan dia nggak bakal membalap sampai akhir musim karena memang di pedok itu udah nggak ada yang mau sama dia. Sementara BB Vale maunya ya udah kasih kesempatan aja lah, kan dia rider profesional. Mampu nggak dia berada di tengah tim yang nggak menginginkan dia dengan bekerja sebaik mungkin? Dia ini kan sama dengan BB Vale, memang timnya nggak ada yang mau, tetapi BB Vale bisa kerja. Bedanya adalah BB Vale masih punya orang-orangnya dia, masih ada Flamini di situ, masih ada coach dia. Jadi ya masih lumayan lah BB Vale kondisinya. Kalau Neng Vina emang udah nggak ada orang yang backup dia di pedok itu, jadi emang beneran dia totalis sendirian. Oke, jadi sudah ngerti ya ini gambaran besarnya seperti apa. Dan karena Petrus kemarin gagal juga negonya sama Yamaha, gosip berhembus-hembus adalah dia memilih untuk membalap di Dakar sama KTM Tech 3. Why? Karena akhirnya dia sadar bahwa badannya ini udah nggak terlalu cocok untuk balap motor. Dia tuh udah terlalu bongsor, udah tinggi, besar. Kalau BB Vale tinggi kurus kan, dia tinggi besar. Jadi menurut dia ya emang kalaupun dia mau pindah ke WSBK itu nggak menyelesaikan masalah karena dominasi Jonathan Rea udah nggak bisa diragukan lagi di WSBK. Plus belum tentu dia cocok sama motornya lagi. Makanya dia bilang ini kayaknya saya masalahnya adalah badan saya nggak cocok sama motor. Jadi saya pikir ya udahlah saya balapan mobil aja kayak gitu katanya dia. Jadi udah kita bahas soal Neng Vina, udah kita bahas soal Bursa Rider, kita bahas lagi soal Aramco VR46. Sebelumnya gue mau bilang congratulations buat BB Vale yang bakal punya anak bayi lagi. Kok gue bilang lagi ya? Oi, gue bocor. Jadi BB Vale pengumuman bakal punya anak dari pacarnya Francisca Sofia Novello. Katanya sih bakal punya baby girl, jadi anak perempuan. Ya congratulations. Kenapa? Karena untuk umur segini itu adalah anugerah punya anak lagi. Kenapa gue bilang anak lagi? Adalah anugerah punya anak. Gue ini bocor terus Bi. Akhirnya punya anak dan memang itu yang dia tunggu. Apakah ini penyebab dia pensiun? Sebenarnya enggak, karena BB Vale emang udah dari beberapa bulan lalu udah bilang sulit untuk melihat saya membalap di 2022 karena performa dia yang emang gak bagus. Tapi kalau memang performa dia bagus, ada anak ataupun gak ada anak, dia akan tetap membalap. Bukan berarti karena dia mau punya anak terus dia mau pensiun, enggak. Tetapi lebih kepada performa dia emang gak bagus.
Kayak gitu sih. So, ini adalah gosip yang gue nggak pernah bahas di postingan. Gue cuma bahas di podcast. Lebih karena gue nggak mau source gue bocor. Atau kalau ada yang bahas, berarti bahasnya karena dari gue. Jadi ada sebuah gosip yang dihembuskan oleh sebuah, gua nggak bisa bilang media, itu adalah sebuah situs UK dari Inggris soal Aramco VR46. Sebenarnya ini berita nyempil di antara blow up soal Neng Vina. Kenapa media UK nggak mau membahas ini? Karena menurut mereka ada kepentingan yang lebih besar dibanding cuma ngurusin Aramco, yaitu gimana caranya supaya Jack Dixon naik kelas ke MotoGP dan membalap di Silverstone. Itulah kenapa mereka lebih fokus ke soal Neng Vina daripada soal Aramco. Bebe Vale sendiri waktu ditanya soal ini dia cuma bilang, saya lagi sibuk membalap dan saya nggak terlalu ngerti soal itu. Coba kalian tanya sama yang lebih tahu. Nah, yang lebih tahu soal itu adalah Albi Tebaldi sebenarnya. Yang ngurus Uchiha sendiri sebenarnya nggak terlalu ngurus karena dia nggak terlalu kenal sama Bernardini, yaitu penghubungnya VR46 dengan Pangeran Arab Saudi. Yang kenal itu adalah Albi Tebaldi. Jadi memang semestinya kata Bebe Vale, ya lu tanya aja sama Tebaldi sebenarnya gimana gitu. Jadi dari sebuah website di UK yang gua baca, Aramco sedang membuat sebuah tuntutan atau keberatan kepada VR46 di Italia mengenai namanya yang digunakan sebagai sponsor di tim MotoGP. Kenapa? Karena ada keterkaitan soal uang sponsor dan pajak kalau nggak salah. Nah, itu yang menyebabkan kabarnya kepolisian Italia sedang melakukan investigasi kepada VR46 soal ini. Oke? Jadi menurutnya media ini, website ini katanya ada kemungkinan VR46 melakukan penipuan mengenai sponsorship Aramco. Mereka melakukan tuntutan itu. Jadi menurutnya Aramco, karena namanya dipakai sebagai sponsor di VR46 sementara mereka tidak merasa mengeluarkan uang sponsor, mereka mengaku mestinya VR46 tidak berhak menggunakan nama Aramco sebagai nama sponsor di tim MotoGP mereka. Dan mereka ingin agar kepolisian Italia melakukan investigasi dari mana uang yang didapatkan oleh VR46 sehingga berani memakai nama Aramco. Jadi kalian tahu ini intinya kemana? Duit. Jadi mereka harus mengklirkan kenapa ada biaya sponsorship di VR46 sementara tidak ada uang itu keluar dari Aramco. Dan itu tentu saja terkait dengan pajak sponsor. Nah, menurutnya Aramco, mereka mau melakukan tuntutan bahwa itu adalah potensi penipuan karena Aramco tidak pernah mengeluarkan uang tetapi VR46 berani menggunakan nama Aramco dengan alasan sponsorship padahal uang tidak ada dari Aramco. Begitu. Jadi intinya kayak gitu. Tahu kan penipuan yang dimaksud? Nah, padahal uang yang masuk di VR46 itu bukan dari Aramco tetapi dari Pangeran Arab Saudi. Dan itu uangnya udah ada. Sorry tuh saya ya, uang yang di motornya Luca Marini Saudi Vision 2030 itu uangnya udah cair. Kemudian yang di VR46 untuk tahun depan itu uangnya udah cair, udah dipakai royaltinya Donat. Jadi uangnya ada. Bukan seperti tuntutannya Aramco yang dia bilang nggak ada duit. Emang duitnya nggak ada dari Aramco tapi dari Sultan Arab. Nah, tuduhannya Aramco adalah mereka merasa VR46 melakukan penipuan karena duitnya bukan dari Aramco tapi pakai namanya Aramco. Ngerti gak sih? Jadi agak jelimet ya. Jadi seperti itu. Nah, VR46 sendiri merasa mereka tidak bersalah. Kenapa? Karena memang itu maunya Sultan Arab seperti itu. Ya lu mau apa kalau seperti itu maunya Sultan Arab? Gimana sih? Makanya Bebe Vale bilang, gue bingung sama ini gimana ceritanya. Tetapi memang Dorna sempat meragukan hal itu karena kan Aramco yang ribut tuh. Aramco kan pusatnya di Inggris. Inggris lagi. Gue sebenarnya agak-agak bingung ini ada masalah apa sih Inggris sama Bebe Vale itu agak-agak entah medianya, entah jurnonya, entah pokoknya emang nggak pro sama Bebe Vale sih. Jadi Bebe Vale itu sempat bingung. Nah, Bebe Vale kan ngomongnya sama Pangeran Arab. Jadilah itu kemarin kalian sempat lihat di postingan dan di podcast juga udah gue bilang bahwa Pangeran Arab bersurat langsung ke Dorna dengan tanda tangan dia, malah tanda tangannya dia, bahwa Pangeran Arab lah yang menginginkan nama tim itu sebagai Aramco VR46. Jadi
Bebe Vale bilang gini, sebenarnya kita sih terserah pangeran, mau di situ Aramco kek, mau di situ Tanal kek, mau di situ Saudi Vision, terserah, kan yang punya duit dia. Nah karena dia bilang pakai Aramco, ya kita pakai Aramco. Dan Aramco VR46 itu yang umumkan duluan adalah Tanal di awal musim kemarin. Bebe Vale baru umumkan Aramco VR46 itu waktu sudah tanda tangan sama Ducati, itu baru mereka umumkan. Kalau nama Aramco VR46 sendiri itu sudah muncul dari Tanal Entertainment yang bikin press release, dan jadi bukan Bebe Vale. Jadi menurut Bebe Vale itu bukan salahnya VR46, Tanal sendiri yang umumkan seperti itu. Ya kalau sudah Tanal umumkan begitu ya begitu. Intinya sih begitu sih kata Bebe Vale. Website itu mengatakan sendiri bahwa Bernardini yang dimaksud oleh Albi Tebaldi ini mereka nggak kenal katanya. Terus juga mereka bilang bahwa ada kemungkinan pangeran yang dimaksud oleh Bebe Vale yang ditelepon 8 kali lebih itu kemungkinan bukan Pangeran Abdul Aziz katanya website. Tapi menurut Bebe Vale dan VR46 sendiri, karena nggak mungkin Pangeran Abdul Aziz itu bersurat langsung sama Dorna menegaskan nama tim Aramco VR46 pakai tanda tangannya Pangeran Abdul Aziz kalau bukan dari dia sendiri. Lu cari mati. Kenapa? Karena memang Pangeran Arab ini terkenal dengan HAM-nya. Dia memang agak-agak menyinggung HAM sih. Kalau kalian sering baca berita politik, kalian pasti tahu karakternya Pangeran Abdul Aziz ini secara politik seperti apa, lumayan mengerikan. Jadi kalau ada yang berani menyalahgunakan tanda tangannya Pangeran Abdul Aziz untuk bersorat ke Dorna, kan itu sudah benar-benar kejahatan tingkat tinggi. Itu namanya lu cari mati. Jadi nggak mungkin, kata Bebe Vale, itu nggak mungkin lah kita mau memalsukan sponsorship ini. Tapi kalau soal nama Aramco itu memang Tanal sudah menentukan seperti itu. Jadi ya terserah Tanalnya mau diapain, mereka lah yang urus. Kalau memang ini nama nanti pada akhirnya mau diganti jadi Tanal VR46 atau pada akhirnya mau jadi Saudi VR46 ya nggak masalah. Kan sisa ngomong sama Dorna, nama timnya diganti, selesai. Bener gak sih? Kayak gitu sih katanya. Jadi ya memang gosip ini seolah-olah mau di blow up lagi, tetapi karena media-media itu lebih fokus kepada Neng Vina dan kepada Bursa Rider, jadi ini langsung tenggelam. Sempat keluar satu kali terus langsung tenggelam, dan itu bukan dari media yang biasanya membahas MotoGP, tetapi media yang membahas soal ekonomi. Aneh kan ya? Karena memang petingginya Aramco di Inggris itu berkali-kali menolak, mengatakan bahwa mereka punya sponsorship di MotoGP. Nah sebenarnya faktanya adalah yang mengumumkan nama tim adalah Tanal. Nah mereka juga bilang bahwa Tanal ini kemungkinan Tanal ini adalah perusahaan palsu. Jadi Bebe Vale bilang ya terserah lah mau palsu kayak mau enggak, yang penting duitnya udah ada, mau diapain. Karena ini duit, udah gue bilang ini duit adalah duit pribadinya Pangeran Abdul Aziz disalurkan lewat Tanal. Entah itu Tanal adalah perusahaan asli ada atau enggak, cangkang atau enggak, pokoknya intinya adalah itu duit keluarnya dari Pangeran Arab Saudi. Itu intinya, itu duitnya Pangeran langsung. Cuman kalau mau langsung dimasukin ke VR46 kan harus ada sponsorship juga. Itulah kenapa dipakai Tanal yang bikin press release. Tetapi Pangeran Abdul Aziz maunya ada namanya Aramco yang dipakai untuk bersaing dengan Eneos, bersaing dengan Ekstar, bersaing dengan Petronas. Jadi ya seperti itulah. Duit sih kalau yang itu, rebutan duit. Udah benar kata Bebe Vale, emang sepertinya Aramco merasa nggak kebagian, jadi mereka menuntut. Sementara Bebe Vale bilang ya uangnya langsung dari Pangeran kok, ya udah minta aja sama Pangeran kalau mau. Istilahnya kayak gitu. Jadi kita udah bahas soal 3 hal ini, Neng Vina, Bursa Rider, dan Bebe Vale. Udah kepanjangan banget gue tahu. Kita lanjut di part 2 soon soal review Austrian GP. Oke, see you next time guys. Sorry berisik di belakang karena hujan lagi. See you next time, bye bye.